Bab 1866. Menyelesaikan gelombang monster. Tidak hanya dia, semua pasukan Dewa Angin dan pasukan es menatap Eric Kin yang terbang di atas langit, dan ekspresi mereka juga penuh keterkejutan. Sebagai kultivator fase penilaian, ini adalah pertama kali mereka melihatnya, dan Tuan Qin, yang berada dalam situasi ini. Pemimpin Qin sepertinya menuju ke tempat sasaran itu, haruskah kita mengejarnya? Ye Wu menyadari sesuatu dan berkata dengan tiba-tiba. Begitu mencapai posisi ini, bahkan dengan mata telanjangnya kultivator bisa melihat 4 cahaya cemerlang yang tergantung di kejauhan. Mengejar. Bagaimana cara mengejarnya? Menyaksikan Eric Kin berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap mata, Felao yang menggertakkan giginya. Mereka berlari, dan Eric Kin terbang, bagaimana mereka bisa mengejar? Belum lagi, petir menyambar di sekitar Eric Kin, malapetaka guntur membuka jalan untuknya, monster iblis mati satu demi satu. Sebaliknya, mereka harus maju dengan perlahan-lahan, jarak mereka semakin jauh. Eric Kin harusnya khawatir kita akan bertindak gegabah. Jika ada yang kesalahan, semuanya akan berakhir, jadi dia menanggung semua risiko di pundaknya sendiri. Setelah merasa tidak berdaya, Felao yang memiliki ekspresi yang rumit, dan dia dengan cepat memahami pikiran Eric Kin. Kultivasi Eric Kin pasti sudah lama sampai di titik puncak. Dia selalu menahan sampai sekarang dan baru menerobos fase penilaian, karena ingin menggunakan malapetaka guntur, untuk mengantarnya ke tempat titik cahaya itu. Dan dengan cara ini, semua orang tidak perlu menjelajah ke titik cahaya, di sana adalah area yang paling padat akan monster iblis. Sekalipun formasi partai Jihuo tidak dapat dipatahkan, tapi mereka berada sangat jauh, dan mereka dapat memilih untuk mundur agar tidak terkubur di pedalaman monster iblis. Orang ini sangat bertanggung jawab, tidak heran pasukan es dari Istana Es Arktik yang memusuhi para kultivator laki-laki, bisa begitu cepat berubah pikiran, dan rela mati untuknya. Pada saat ini, Felao yang juga sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Dan di gunung 1000 mil jauhnya dari patahan tulang Sekte Suci, Hendi Si tiba-tiba melihat ke tempat patahan tulang. Awan terus mengembun, dan malapetaka guntur berguling. Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, dan ekspresinya berkedip. Dia terbang ke udara, melihat di antara langit dan bumi di arah itu, petir menyambar satu demi satu, dan monster iblis menjadi kacau dan melarikan diri ke segala arah. Ada orang yang mendekati tempat patahan tulang. Dia berada dalam fase penilaian, sepertinya Eric Kin, dan memberikan transmisi suara kepada kultivator yang menjaga di tempat itu. Setelah mengetahui situasi ini, Hendi Si juga sedikit terguncang dan membuka mulutnya dengan takjub. Bagaimana anak bisa ini maju dengan cepat? Ada puluhan ribu monster iblis, mungkinkah dia di dalam fase penilaian? Eric Kin dan yang lainnya bergegas menuju ke tempat di mana patahan tulang itu berada. Dia tahu tentang ini. Lagi pula, di kaki Gunung Suci, 4 orang partai Jihuo telah menyaksikan semua ini. Para kultivator yang lain tidak tahu mengapa Eric Kin dan yang lainnya bergegas keluar, tetapi Hendi Si tahu. 4 patahan tulang Sekte Suci telah ditemukan, tapi ini juga hanya masalah waktu. Tentu saja, dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Lagi pula ada begitu banyak monster iblis yang menyatu menjadi gelombang monster, dan ada semakin banyak monster iblis, jadi dia tidak terburu-buru untuk memikirkan Eric Kin. Alhasil, Hendi Si tidak menyangka Eric Kin tidak hanya bergegas menuju ke tempatnya, tetapi juga begitu cepat. Katakan kepada penjaga api ekstrim, semua orang akan menyerang bersama dan menghentikannya. Bahkan jika tidak bisa dihentikan, jangan biarkan dia menghancurkan tulang itu. Hendi Si merasa marah, mengambil transmisi suara Slip Giok lalu berteriak dengan keras. Dalam operasi ini,
Dirinya bertanggung jawab untuk mencari monster iblis dan menjaga patahan tulang, karena tampaknya relatif sederhana, jadi menyerahkannya kepada dirinya dan bawahan partai Jihuo. Sekarang dia dan patahan tulang sekte suci terpisah sejauh ribuan mil. Selain itu ada beberapa area berbahaya yang membutuhkan jalan memutar, jadi sudah terlambat untuk bergerak saat ini. Tuan Si, kita tidak bisa melewatinya sama sekali. Eric Kin ini benar-benar mengerikan. Dia tidak hanya bisa memanipulasi malapetaka guntur, tapi juga bisa mengendalikan api suci. Jika bertemu dengan orang-orang keluarga Si kamu, dia akan menggunakan api suci untuk menyerang, tetapi jika bertemu dengan kultivator api suci aku, dia akan menyambarkan petirnya. Sebelum suara di transmisi suara selesai berbicara, dia berteriak, "Mati!" Wajah Hendy Si menjadi pucat, melihat ke kejauhan, aura Reiki melonjak, dan dia menuju ke cahaya cemerlang yang bersinar dari patahan tulang. Pada saat ini, di tempat patahan tulang sekte suci berada, Eric Kin memiliki hukuman langit guntur di atas kepalanya, dan 3 naga api melayang di bawah kakinya. Setelah membunuh kultivator yang terbang, tatapannya tertuju pada 4 patahan tulang di langit. Monster iblis di sekitarnya masih tidak takut mati, terbang dan menyerang dari waktu ke waktu. Apalagi di sekitar patahan tulang, monster iblis malah menjadi semakin kebas. Eric Kin tidak berpikir untuk pergi ke patahan tulang itu, dan berdiri langsung dari kejauhan, tiba-tiba menggenggam udara di telapak tangannya. Dia memadatkan petir dan mengubahnya menjadi tombak petir. Sius sius sius. Eric Kin tanpa berhenti sedetik pun, dengan satu tembakan mengeluarkan lebih dari selusin petir. 4 patahan tulang, saat ini sudah berada dalam tatapan Eric Kin, dan melihat benda ini, Eric Kin mungkin mengerti kebenarannya. Tekstur tulang-tulang ini hampir sama dengan tulang-tulang kultivator sekte suci abadi yang dia kumpulkan. Vinola Su menggabungkan tulang, dan mendapatkan aura es murni dari leluhur terhormat kunonya. Beberapa patahan tulang ini seharusnya memiliki pengaruh yang berhubungan dengan gelombang monster. Karena mereka adalah tulang kultivator yang serupa, kekerasannya harusnya serupa. Sebelumnya, Eric Kin memiliki pengalaman membelah tulang lengan misterius, dan benda ini adalah patahan tulang, kekuatannya seharusnya tidak sekeras tulang lengan itu. Setelah lebih dari selusin petir terbang menuju 2 patahan tulang, Eric Kin mengangkat tangannya untuk menyingkat Reiki, mengubahnya menjadi busur Tianhuo. Busur besar ditarik seperti bentuk bulan purnama, 5 panah api suci dipadatkan dan dibentuk. Jari-jari mengendurkan tali busur, terbungkus dalam kobaran api panah penghancur yang ganas dan tiada tandingannya. Seperti seekor naga sisik yang keluar dari laut, dengan ganas menerjang menuju 2 patahan tulang. Petir tiba lebih dulu, diikuti oleh panah api suci. Eric Kin tidak berhenti, petir menyambar habis-habisan, banyak monster iblis yang telah mati, darah segar dan kemelekatan jiwa mereka terserap oleh pedang abadi miliknya. Taktik pedang 3 jurus, jurus memusnahkan roh digunakan kembali. Ratusan pedang abadi, bergelombang dengan warna darah yang menakjubkan, seperti anak panah terlepas dari busurnya. Tombak petir, panah penghancur, jurus pedang abadi. Serangkaian teknik yang tak tertandingi, satu persatu menghancurkan 2 benda ini. Perisai pertahanan di luar benda ini mampu menahan serangan Eric Kin pada awalnya, tetapi secara bertahap tidak bisa menahannya lagi. Setelah cahaya cemerlang menghilang, aura kuat melaju dan menghancurkan benda ini secara langsung. Akibatnya, cahaya cemerlang benar-benar hilang, dan di tanah, monster iblis tidak lagi kehilangan arah dan gila. Ekspresi mereka berangsur-angsur kembali normal, dan melihat monster iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mereka semua terkejut untuk melarikan diri. Dalam sekejap, itu seperti banjir di permukaan, iblis monster-monster ini berlari ke berbagai tempat.
Iblis monster-monster yang diusir oleh partai Jihuo dan keluarga Si dengan hati-hati. Saat ini semuanya menjadi hancur. Eric Kin terbang ke depan beberapa langkah dan meraih 2 patahan tulang lainnya yang tidak bercahaya. Mengenai patahan tulang yang telah hancur, setelah Eric Kin pikir-pikir, dia juga mengumpulkannya. Kamu telah mengambil harta dari partai Jihuoku. Di tanah, raungan kemarahan terdengar. Baru pada saat itulah Eric Kin menyadari bahwa di bawah gemerlapnya patahan tulang, 2 formasi terukir di tanah, banyak batu ekstrim yang menumpuk di dalamnya, beberapa di antaranya masih bersinar dengan terang, jelas belum digunakan hingga habis. Bunuh orang ini. Beberapa kultivator yang menguasai patahan tulang berteriak, terbang keluar dari formasi, dan bergegas menuju Eric Kin. Bersambung.